Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Waalaikumsalam. guru hebat Indonesia. Ini dari kelompok analisis data BET 2 yang kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dari tugas kolaborasi analisis data di mana anggota kelompok kami yang pertama saya sebagai moderator bernama Yunijar dari SMP Negeri Binaan Khusus dan teman saya akan perkenalkan diri dari masing-masing sekolah. Saya Zulkarnain dari SMP Negeri 1 Sultan Timur. Saya Hudan Suwandana dari SMP 48 Bandung. Dan saya Wezi Violis dari SMP Negeri 130 Jakarta. Itu anggota kelompok kami, di mana di sini yang akan menyampaikan presentasi pertama yaitu oleh Bapak dan saya persilahkan kepada Bapak. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Hari ini saya akan menyampaikan tentang tugas dari kelompok 3 ya, deskripsi kasus. Di sini di mana ada siswa SMP Merdeka sudah dibiasakan memilah sampah di rumah masing-masing untuk mendanai kegiatan tutup tahun. Para siswa SMP Merdeka bermaksud menabung sampah setiap hari Sabtu keempat selama 3 bulan berturut-turut. Para siswa membawa sampah dari rumah masing-masing, yang dibawa untuk ditabung adalah kardus bekas dan botol plastik saja. Bendahara kelas mencatat data sampah yang disetorkan setiap siswa. Setiap jenis sampah dicatat beratnya. Sampah yang terkumpul akan diambil oleh pengepul dan ditukar dengan uang sejumlah tertentu dengan ketentuan sebagai berikut. Kertas kardus bekas itu 3.000 per kilogram dan botol plastik itu 2.500 per kilogram. Nah, selanjutnya siswa akan mendapatkan predikat berdasar jumlah tabungan yang dibutuhkannya dengan ketentuan sebagai berikut. Jika tabungannya lebih besar dari 500.000, maka predikatnya gold. Jika antara 200.000 dan 500.000 itu predikatnya silver. Dan jika tabungannya kurang dari 200.000 itu predikatnya bronze. Yang dibutuhkan dari keluaran proyek ini itu pertama ya harus adanya tabel data siswa dan sampah yang disetorkannya. Yang kedua menghitung rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan siswa, menghitung jumlah uang yang ditabung setiap siswa, menampilkan predikat tabungan setiap siswa, menampilkan jumlah tabungan yang paling banyak. Dan selanjutnya menampilkan jumlah tabungan yang paling sedikit, menampilkan rata-rata tabungan siswa, menampilkan rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, dan bronze. Nah, mungkin itu tentang sekitar apa yang dibutuhkan. Selanjutnya, mangga dikembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Pak Sudan udah menyampaikan materi slide ini. Kemudian kami lanjutkan ke slide selanjutnya kepada Pak Zul. Kepada Pak Zul kami persilahkan. Baik. Adapun bentuk tabel yang kami buat untuk memenuhi kebutuhan data tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kolom nomor urut, kemudian ada nama siswa, kemudian di sini ada Sabtu keempat bulan ke-1 yang terdiri dari kertas kardus dan botol plastik, kemudian ada minggu Sabtu keempat bulan kedua yang terdiri dari kertas kardus dan botol plastik juga, kemudian ada Sabtu keempat bulan ketiga. Nah, setelah itu di sini kita akan menjumlahkan rata-rata dari kertas kardus. Begitu juga dengan rata-rata botol plastik. Kemudian nanti di sini kita akan mengalihkan rata-rata kertas kardus dengan jumlah harga dari kertas kardus tersebut.
Kemudian nanti didapatlah jumlah harga kertas kardus. Kemudian dari proses tersebut maka akan didapatkan jumlah seluruh tabungan siswa. Nah, setelah mendapatkan jumlah seluruh tabungan siswa, maka kita akan bisa membuat predikat yang diperoleh oleh siswa tersebut. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan format Excel ya. Saya bagikan dulu. Baik Bapak Ibu, untuk mendapatkan rata-rata kertas kardus, maka di sini kita menggunakan fungsi kemudian kita memilih kolom-kolom yang akan kita rata-ratakan. Setelah menuliskan rumus yang tepat, ini bisa kita drag saja ke bawah. Nah, ini merupakan salah satu kemudahan dari aplikasi Excel ini. Kemudian begitu juga dengan rata-rata botol plastik. Kita drag saja langsung. Copy ya. Nah, copy saja ke bawah. Nah, langsung dapat hasilnya. Kemudian di sini untuk rata-rata setiap jenis sampah yang dikumpulkan, kita tinggal membuat rumus yang sama, yaitu average. Kemudian untuk rata-rata botol juga hal yang sama. Jadi kita tinggal tarik saja. Baik, untuk mendapatkan jumlah harga kertas kardus, ya, kita jumlahkan terlebih dahulu masing-masing dari kertas kardus yang diperoleh oleh setiap siswa dengan menggunakan fungsi sum. Kemudian memilih kertas kardus yang dibawa oleh setiap siswa. Nah, setelah menjumlahkan masing-masing kertas kardus yang dibawa oleh siswa, kemudian ini langsung kita kalikan dengan harga kertas kardus tersebut di atas. Kemudian dapatlah hasil dari jumlah harga kertas kardus tersebut. Setelah menemukan salah satu dari harga kertas kardus ini, kita cukup mengkopikannya saja. Ya. Oh, harus dikunci dulu nih yang ini dengan cara menekan F4. Nah, hasil seperti ini. Kemudian untuk rata-rata jumlah botol plastik itu dilakukan hal yang persis hampir sama dengan yang tadi, sum. Kemudian menjumlahkan dari botol plastik yang dibawa oleh siswa, kemudian dikalikan dengan harga botol plastik. Di sini langsung kita kunci saja, maaf. Kemudian tinggal kita tarik bawah. Nah, ini sudah ditemukan, sudah didapatkan. Nah, untuk total tabungan, maka kita tinggal menjumlahkan dari kedua kolom ini.
dengan menggunakan fungsi sampah. Oke. Nah, di sini untuk menentukan predikat, maka kita menggunakan rumus if, fungsi if ya. If, kurung, kemudian kita pilih sel yang menjadi acuan ya. Kemudian kita masukkan logikalnya. Yaitu jika M8 besar atau sama dengan 500.000, maka kriterianya adalah gold dengan menambahkan tanda petik ya, karena ini adalah tipe data string. Kemudian kita tambahkan if lagi, belakang, besar dari sama dengan 200.000, maka kriterianya adalah silver. Selain daripada kriteria yang dua ini ya, selain daripada gold dan selain dari besar dari 500 atau di antara 500 dan 200 ini, maka kriterianya adalah bronze. Jadi untuk itu kita langsung menuliskan saja rumusnya ya. Selain daripada itu, maka kriterianya adalah bronze. Setelah kita mendapatkan kriteria seperti ini, maka ini bisa kita kopikan ke bawah. Didapatkanlah kriteria dari masing-masing siswa. Baik Bapak Ibu, sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain tampilan dari presentasinya. Kemudian untuk slide selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Lezi. Bapak Ibu, saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yanizar atas waktu dan kesempatannya. Bapak Ibu semua, izinkan saya melanjutkan presentasi berikutnya untuk mencari kolom-kolom yang belum terisi dari lembar kerja Excel yang sudah dibuat. Apa sudah terlihat Bapak Ibu untuk share screen-nya? Nah, sudah ya. Baik, saya lanjutkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Zulkarnain. Berikutnya adalah di sini kita akan mencari jumlah tabungan yang paling banyak yang dikumpulkan oleh siswa. Di mana untuk mencari ini rumus yang digunakan adalah sama dengan max, kemudian diisikan dengan sel jumlah tabungan siswa dari siswa pertama sampai dengan siswa terakhir. Kemudian di enter. Berikutnya adalah mencari jumlah tabungan yang paling sedikit jumlahnya. Rumus yang digunakan adalah sama dengan min, kemudian kembali kita ambil datanya dari sel awal, data siswa pertama sampai data siswa terakhir. Maka akan ditemukan nilainya dari jumlah tabungan yang paling sedikit. Berikutnya adalah rata-rata tabungan siswa. Untuk mencari rata-rata, rumus yang digunakan adalah sama dengan average, kemudian kembali kita blok sel jumlah tabungan siswa dari awal sampai sel akhirnya. Kita enter, maka didapatkan nilai rata-rata dari tabungan siswa. Baik, selanjutnya kita akan mencari rekapitulasi jumlah data siswa yang memiliki tabungan dengan predikat gold, silver, atau bronze. Formula yang digunakan adalah, atau fungsi yang digunakan adalah sama dengan count if
Kemudian dimasukkan alamat sel predikat dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Jangan lupa untuk dikunci. Kemudian ditambahkan predikatnya. Di sini misalnya di sini adalah untuk siswa dengan predikat gold. Maka ditambahkan predikatnya gold. Jangan lupa untuk menambahkan tanda petik 2. Setelah bertemu dengan nilainya untuk predikat gold, selanjutnya kita ke siswa dengan predikat silver. Menggunakan fungsi yang sama dengan COUNTIF. Kemudian masukkan alamat selnya dari siswa pertama sampai siswa terakhir. Kita kembali kunci. Kemudian tambahkan predikatnya yaitu silver. Dan yang terakhir adalah siswa dengan predikat bronze. Masih dengan fungsi yang sama dengan COUNTIF. Kita blok kembali datanya atau range-nya. Kita masukkan kategorinya adalah bronze. Demikian Bapak Ibu semua untuk mencari nilai jumlah tabungan paling banyak dari siswa dengan fungsi max, kemudian jumlah tabungan paling sedikit dengan fungsi min, rata-rata tabungan siswa dengan fungsi AVRAG, kemudian rekapitulasi data siswa dengan predikat gold, silver, dan bronze dengan menggunakan fungsi COUNTIF. Demikian Bapak Ibu semuanya, berikutnya saya kembalikan ke moderator. Silakan Ibu Yeni. Suaranya unmute, Ibu. Oke, Bu, terima kasih sudah menyampaikan presentasi slide selanjutnya. Oke, demikianlah hasil dari diskusi kelompok kami tentang analisis data dengan menggunakan Microsoft Excel dan berbagai bentuk formula. Dan presentasi hari ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.